Oke, sebelum kita masuk ke khotbah hari ini, aku mau mengingatkan bahwa tanggal 21 Desember, yaitu minggu ketiga bulan ini, kita akan mengadakan Natal. Dan Natal kita bukan di jam 2 siang, tapi di jam 5.30, oke? Jam 5.30 sore, dan akan dijalankan di Bethesda Garden, atau yang kita kenal dengan area kolam baptis, oke? Nah, untuk momen ini kita mau menggunakan setiap kali kita buat event, khususnya event-event gereja, kita mau pakai event itu untuk membawa orang yang belum percaya Tuhan Yesus, atau orang yang mengaku dirinya Kristen tapi sudah lama tidak bergereja, untuk datang di acara-acara seperti ini. Tujuannya supaya mereka bisa kenal Tuhan Yesus, atau kalau mereka sudah lama nggak pernah ke gereja, mereka boleh kembali ke hadirat Tuhan dan berharap bisa tertanam di gereja. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang boleh doakan satu orang yang mau diajak, dan nanti sesudah ibadah selesai, boleh mengambil kartu ini ya, kartu invitation, judulnya Christmas Encounter, dan nanti di sini ada tulisan special invitation for, nah kalian boleh isi nama teman yang kalian mau ajak, lalu kemudian diserahkan secara langsung. Mungkin ada yang berpikir kenapa nggak kita kasih digital flyer aja sih, kan lebih simple, lebih gampang. Tapi justru ya, Koko semakin kesini semakin menyadari bahwa hal yang seperti ini justru lebih mahal sekarang dibandingkan yang elektronik atau yang digital. Ya justru ini akan jadi lebih spesial hari-hari ini. Mungkin buat zaman dulu ya elektronik lebih gampang, lebih mudah, tapi personally waktu kita memberikan undangan dan memberikannya secara langsung, dengan nama orang itu tertera ditulis tangan sama teman-teman, itu akan menjadi lebih personal. Oke? Dan invitation ini bukan untuk meramaikan Natal kita. Jadi tolong jangan menginvite teman-teman yang sudah bergereja, sudah aktif pelayanan di gereja lain, dan lain sebagainya. Itu bukan tujuan utama kita. Ingat DNA gereja kita bukan memindahkan orang Kristen dari gereja seberang ke gereja kita. DNA gereja kita adalah untuk memindahkan orang dari gelap kepada terang yang ajaib, amin. Artinya yang belum kenal Tuhan Yesus atau yang mengaku dirinya Kristen tapi sudah lama tidak bergereja. Nah itulah yang kita ajak. Jadi kita bukan menuhin gereja, kita menuhin surga, amin. Yuk kalau mau nanti setelah ibadah selesai bisa ambil, kalaupun hari ini kehabisan ya, minggu depan akan dicetak kembali dan bisa diambil. Karena kita masih punya waktu kurang lebih 2 minggu. Nah hari ini dan minggu depan kita akan fokus dalam tema Break Every Chain. Sama-sama katakan, Break every chain. Nah, Koko akan mulai dengan firman Tuhan ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi di sini ditulis, firman Tuhan menyatakan, kamu tahu nggak sih kalau tubuh kamu ini sebenarnya temple of the Holy Spirit. Ya, God's temple. Tubuh kamu, iya, bagaimanapun bentuk tubuhnya, bagaimanapun kondisi tubuhnya, your body is the temple of the Holy Spirit. Dan di dalam tubuh kamu ada berdiam Roh Kudus. Especially, ini nggak terjadi buat semua orang, tapi terjadi buat orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam orang itu ada a person named Holy Spirit yang kita panggil dengan nama Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Dan oleh karena itu tubuh ini bukan lagi milik kita sebenarnya. Jiwa ini bukan lagi milik kita, tapi sepenuhnya milik Allah. Karena Allah telah membeli kita dengan membayar harganya, yaitu mati bagi dosa kita, supaya kita yang harusnya binasa beroleh keselamatan. Jadi kita harusnya mati, sekarang hidup. Hidup ini bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Karena hidup ini sudah dibeli, hidup ini jadi sepenuhnya milik Allah. Nah pertanyaan berikutnya, coba direnungkan sama-sama. Can demons reside in the temple of God? Mungkin gak roh jahat ada di dalam bait Allah? Boleh geleng, boleh ngangguk, ya, gak usah berdiri, gak apa-apa.
Ya, can demons reside in the temple of God? Mungkin gak nih kalau kita sekarang udah terima Tuhan Yesus, kita percaya Roh Kudus, tubuh ini bait Allah, mungkin gak di dalam bait Allah ini ada demon atau roh jahat? Yang merasa mungkin boleh ngangguk-ngangguk tipis, yang yakin gak mungkin lah ada Roh Kudus, masa berani-beraninya ada Roh Allah, boleh geleng-geleng. Ya. Kalau bahunya naik berarti nggak tahu gitu ya. Oke, nah kita akan lihat jawabannya sama-sama. Bukan Koko yang jawab, tapi firman Tuhan yang jawab. Kita akan lihat the first example is from the Old Testament, ya, dari Perjanjian Lama. Jadi di sini dikisahkan di 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 7 ada raja yang memerintah namanya Raja Manasye. Raja ini jahat di mata Tuhan. Apa yang terjadi? He also erected altars to Baal, dia membuat altar mesbah kepada Baal. Baal ini dewa berhala. Made an Asherah pole as Ahab king of Israel had done. Jadi dia membuat tiang Asherah ya untuk penyembahan kepada berhala seperti yang dibuat oleh Raja Ahab. Nah, perhatikan di sini. He bowed down to all the starry hosts and worship them. Dia menyembah dewa-dewa ya, semua bintang-bintang dianggap dewa. He built altars in the temple of the Lord. He built altars in the temple of the Lord. Mungkin kalau kamu baca, kamu berpikir, mungkin dia build altar of God kali. Tapi kalau kamu baca konteksnya, yang di atasnya itu, dia bukan bangun altarnya Tuhan. Dia bangun altar kepada Baal dan penyembahan kepada Asyera. Ya, Asyera ini adalah dewi. Oke, jadi apa yang dia lakukan? Dia membangun mesbah penyembahan berhala di dalam bait Allah. Of which the Lord has say, in Jerusalem I will put my name. In the 2 courts of the temple, perhatikan, he built altars to all the starry hosts. Ini yang mengerikan. He sacrificed his own son in the fire. Jadi altar itu yang dikorbankan di dalamnya adalah anak laki-lakinya. Dipersembahkan kepada dewa, dan itu terjadi di mana? Di dalam temple of God. Oke? Dan di sini bahkan ditulis lebih jelas. Hasil lanjutan ayat yang tadi, he took the carved Asherah pole. Dia ambil simbol penyembahan kepada dewi, the goddess of Asherah ini. Perhatikan, he had made and put it in the temple, not out of the temple. Berarti demonic object ada di dalam bait Allah. Of which the Lord had say to David and to his son. Padahal Tuhan udah bilang sama Daud dan anaknya Salomo, di bait suci ini, di Yerusalem ini, aku sudah pilih dan aku taruh namaku di selama-lamanya ada di tempat itu. Berarti tempat yang dipilih Tuhan, bait suci yang hadirat Tuhan ada di situ, ternyata disusupi sama altar penyembahan berhala, objek-objek penyembahan berhala, bahkan ada penyembahan berhala dengan mengorbankan anak yang merupakan hal yang sangat menjijikan di mata Tuhan, kekejian di hati Tuhan, karena hal itu sangat menyakitkan. Nah, sekarang kita move to the New Testament. Perhatikan ya. Tadi perjanjian lama, sekarang kita lihat contohnya di perjanjian baru. Ini cerita Yesus yang terkenal. Yesus marah-marah. Apa yang Yesus lakukan? Yesus membalikan meja-meja penukar uang, orang-orang yang sedang berdagang di sana diusir sama Tuhan. Berapa banyak yang berpikir kalau itu hanya terjadi satu kali? Angkat tangan. Selama Yesus ada di Yerusalem, kayaknya cuma terjadi sekali deh. Nah, the fact is, itu terjadi 2 kali. Jadi, yang pertama, kita bisa lihat itu di Yohanes 2 ayat 13-17. Ini in the early ministry of Jesus. Ini tidak mendekati hari di mana Yesus disalib, oke? Yang sering kita dengar, sering kita tonton, itu di momen pada saat Yesus sudah mendekati Passover waktu dia mau mati di kayu salib. Tapi ternyata di early ministry of Jesus, dia sudah melakukan hal itu juga. Perhatikan ayat ini, dalam bait suci, in the temple courts, bukan di dalamnya, tapi di pelatarannya. Didapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Jesus cleans the temple. Oke? Dengan semua kambing domba, lembu mereka, uang penukar uang dihamburkannya, meja-meja mereka dibalikannya.
Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kenapa sih Yesus semarah itu? Ini bukan surat izin untuk bilang gini, Yesus aja marah, masa aku gak boleh marah-marah di gereja? Aku juga mau marah. Enggak ya. Ini adalah ada konteksnya. Yesus marah karena pada saat itu kalau orang mau datang ke bait suci, mereka harus bawa binatang-binatang untuk menjadi persembahan. Nah, kalau jaraknya terlalu jauh, binatang yang mereka bawa ini akan menjadi binatang yang bercacat. Ya, bisa luka, jadi kurus. Pokoknya ada hal-hal yang membuat binatang ini nanti tidak layak jadi korban persembahan. Sedangkan binatang yang harus dipersembahkan kepada Tuhan tidak boleh bercacat celah. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka membuat sistem begini, ya udah, kamu nggak usah bawa binatangnya, kamu bawa uang. Nanti kita jual binatangnya di depan bait suci. Kamu tinggal bayar. Kelihatannya bagus ya, masuk akal. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka membuat sebuah sistem di mana harganya di markup begitu tinggi. Dan kalau kamu mau beli binatang ini, kamu harus tukar uang dulu. Kamu nggak bisa pakai uang kamu. Dan waktu mereka mau tukar uang, selisihnya juga di markup begitu tinggi. Ngerti ya? Jadi mereka seperti membangun company yang menarik keuntungan dari orang-orang. Pada saat mereka mau datang membawa korban persembahan kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan marah, makanya di situ disebut dijadikan tempat berjualan, mencari keuntungan. Bukan membantu, memudahkan orang untuk menyembah Tuhan, justru menyulitkan mereka dan menarik keuntungan dari mereka. Yesus marah, Yesus melakukan hal ini. Nah, sekarang yang kedua, ini momen yang kedua di mana Yesus juga marah di bait suci, pelatarannya. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Oke, kejadiannya kurang lebih sama, meja penukar uang dan bangku pedagang merpati dibalikannya. Lalu ia mengajar mereka dan katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Ini terjadi in the final week before Passover. Ya, 1 minggu sebelum Yesus mati di kayu salib. Nah, di sini Yesus lebih clear lagi bilang begini, ini bait Allah dan kamu jadikan ini a den of thieves. Tempat kumpulan para perampok. Karena apa yang mereka lakukan di situ? Mereka merampok uang dari orang-orang dengan membuat sistem berjualan yang sedemikian rupa tadi. Perhatikan, ini terjadi di mana? Bait Allah, bait suci. Yesus ngapain? Jesus cleans the temple of God. Namanya udah the temple of God, tapi ada sarang penyamun. Namanya udah the temple of God, tapi di pelatarannya ada orang-orang yang punya hati jahat dan mau merampok. The evil thing comes infiltrate this temple of God. Di perjanjian lama terjadi, bahkan bukan cuma di pelataran, mengerikan sekali di dalam. Ya, ada altar di situ dan penyembahan kepada berhala. Di perjanjian baru, tentunya hal ini enggak terjadi. Kenapa? Seperti di perjanjian lama, karena pada saat itu di perjanjian lama raja yang memimpin memang raja yang jahat. Ya, raja yang tidak peduli dengan kekudusannya Tuhan. Sedangkan di zaman ini pemerintahannya ada di bawah pemerintahan Romawi. Ya, mereka akan mengikuti hukum-hukum Musa dan mereka enggak lakukan separah itu. Tapi tetap ada hal jahat yang dilakukan di pelataran bait Allah. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan tadi ya, kamu bait suci Allah, roh Allah diam di dalam kamu, mungkinkah roh jahat ada di dalam diri kita juga? Jawabannya sangat mungkin. Kalau dulu di bait suci itu, yang juga sangat megah dan dinyatakan oleh kekudusan Tuhan, bisa ada penyembahan berhala, bisa ada sarang penyamun. Berarti hari ini, buat kita yang udah percaya Yesus, memang Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi bisa jadi di dalam diri kita juga ada demonic forces, ada kuasa gelap, ada roh jahat. Kalau kamu ditanya, kamu akan selalu bilang, enggak lah, gue gak gereja setan, gue gereja HOG. Ya, kita akan lantang, kita akan bilang, gue tahu gue gereja di mana, gue Kristen kok. Tapi it doesn't mean it automatically makes you free from demon. Even in the temple of God, still there are intrusion of evil. Bahkan di dalam bait Allah, tetap disusupi oleh kejahatan. Dan gak heran, Rasul Paulus bilang gini sama jemaat di Efesus. Kalau hal ini gak mungkin terjadi, dia gak akan perlu kasih nasihat seperti ini. Jadi Rasul Paulus tulis surat ke jemaat, berarti orang Kristen. Di mana Efesus, dia bilang begini, do not give the devil a foothold. Jangan kasih tempat sama iblis.
Kalau memang menjadi orang Kristen otomatis membuat kamu bersih dari setan, dia gak perlu kasih surat ini. Tapi dia bilang, do not give the devil a foothold. Sekalipun kamu udah jadi jemaat Kristus di Efesus, do not ever give the devil a foothold. Jangan kasih tempat. Kalian tahu bahasa asli dari foothold itu adalah topos dalam bahasa Greeknya. Dan topos itu artinya apa? Space, ruang, room, and territory. Dan kata yang sama dipakai pada saat Yusuf dan Maria. Bentar lagi mau Natal nih ya. Yusuf dan Maria ingat mereka mencari ruang untuk Maria melahirkan Yesus dan mereka tidak menemukan itu kan di penginapan ya, tidak menemukan itu. Di situ menggunakan kata topos, kamar. Oke? Dan juga ada bagian lain di mana pada saat ada kursi di depan meja makan, kursi itu pun bisa disebut sebagai topos. Oke? Dan ayat ini memperjelas semuanya. Lukas 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dia mencari tempat. Ya, roh jahat mencari tempat. Sekarang, siapa yang percaya? Kalau kamu percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam kamu. Amin. Holy Spirit dwells in you. Ini desainnya Tuhan. Buat setiap orang yang percaya, Roh Kudus akan indwelling, tinggal di dalam. Dia mau punya tempat di dalam diri kita. Kalian tahu itu memang desainnya Tuhan. Nah, apa yang dilakukan iblis? Dia bukan the creator, dia adalah the imitator. Dia nggak bisa ciptakan. Yang dia lakukan adalah melihat apa yang Yesus lakukan dan mengimitasi itu. Kalau Roh Kudus mau berdiam di hidup orang-orang Kristen ini, supaya hidup orang Kristen jadi bait suci, jadi tempat untuk Roh Kudus berkarya, aku juga mengimitasi hal yang sama. Aku mau cari tempat di dalam hidup orang-orang supaya aku bisa berdiam di situ dan mengerjakan karyaku. Kalau orang percaya Yesus ada Roh Kudus, maka sekalipun Roh Kudus gak kelihatan, tapi karya Roh Kudus di hidup orang itu bisa membuat orang melihat Tuhan. Sekalipun dia gak kelihatan. Nah, sama halnya, roh jahat mencari tempat perhentian di mana kira-kira aku bisa stay in dwelling there, berkarya sehingga akhirnya orang-orang bisa melihat, ih ada ya orang kayak gini, udah kayak bukan manusia, udah kayak setan. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Gila banget ya dia bisa bunuh orang seperti ini, bisa ngelakuin hal kayak gini kayak udah bukan manusia. Itu gak terjadi out of mental illness. Ada something yang lebih powerful dari itu, mengeksploitasi luka dan trauma yang ada di dalam orang itu dan membuat karya-karya yang jahat. Ingat ya, tapi desain ini datangnya dari siapa? Tuhan. God is the creator. So that's why Holy Spirit wants to live and indwell in us. Amin. Kayak tadi apa yang dinyanyikan, we make way, we make room for the Holy Spirit. Dan in the same way, Roh Kudus membuat diri kita jadi kudus, roh jahat membuat diri kita jadi jahat, jadi berdosa, jadi gak kudus, jadi gak mau ngampunin, jadi gak suka baca Alkitab, jadi gak bisa nyembah Tuhan expressively, seakan-akan tubuhmu tuh di tangled gitu, diikat sama jerat. You cannot be free, tapi di luaran free banget. Tapi kirain di hadirat Tuhan tuh gak bisa tuh gue, gak fokus deh bawaannya. Something inside of me try to reject all the things that has been shared. Kalau kamu ngerasain itu, even now, maybe there is something inside of you. Bukan kamunya mau. Kalau kamu nggak mau, nggak mungkin kaki kamu ini melangkahkan kaki sampai di sini, mesen Grab sampai di sini, nggak mungkin kan? Tapi pas kamu udah di sini, something inside of you start to rejecting the truth. Perhaps it is not you. Itu bukan kamu mungkin, tapi another spirit. Karena sekali lagi dari sini kita bisa melihat roh jahat itu bisa masuk dan mencari room, space, territory. Mungkin dia hanya butuh little space dan dia akan kelola itu supaya menjadi sebuah kamar dan ditambah disobedience-nya kita, keinginan dagingnya kita dan menjadi sebuah territory di mana kita dipengaruhi di situ. Then how the demon comes and get topos.
Gimana caranya setan itu masuk? Saya percaya di sini nggak ada yang pernah berdoa, Tuhan kirimkan roh jahat. Kan nggak ada ya. Kita nggak pernah inviting the demon gitu. Kita nggak pernah inviting the demon. Tapi gimana caranya roh jahat itu bisa masuk? Nah, roh jahat masuknya melalui open doors, ya, pintu atau celah yang terbuka. Nah, perhatikan di sini, waktu pintu atau jendela rumah kita terbuka, pencuri dapat masuk. Pencuri tidak memiliki rumah kita. Yang mengerti katakan amin? Rumahnya tetap milik kita. Tapi karena ada open doors, si pencuri jadi bisa masuk ke dalam dan mengambil hal-hal yang berharga. Makanya gak heran iblis dibilang sebagai pencuri. Dia pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kok hilang damai sejahteraku ya? Kok hilang sukacitaku ya? Maybe there are open doors. Ya, mungkin ada pintu-pintu yang terbuka dan kamu gak sadar. Biasanya namanya orang kemalingan juga gitu. Dia gak sadar kan? Dia sadar waktu ada yang hilang atau ada yang berubah. Tadi aku gak taruh di sini, kenapa berubah? Maybe there is an open door. Oke? Tapi ada yang lebih mengerikan dari itu. Di case yang lain, siapa di sini yang rumahnya pernah kemasukan tikus? Ya. Waktu kamu ada di rumah, mungkin siang-siang kamu berpikir, nggak adalah tikusnya. Waktu malam kamu ada di rumah, apakah si tikus nunggu kamu keluar dari rumah baru dia masuk ke situ? Enggak guys, yang udah pernah kemasukan tikus tahulah, ya kan? Sekalipun kita di dalam rumah, tikus kalau ada open doors, dia akan masuk. Apakah rumah itu jadi otomatis milik tikus? Ya enggak. Tapi tikus lebih mengerikan dari pencuri. Dia bisa mengambil apa yang sudah baik-baik kita persiapkan. Contoh kalian siapin makanan, meleng sedikit, balik-balik, udah somplak. Ya kan? Atau yang lebih mengerikan adalah, perhatikan ya, tikus bisa membawa sampah dari luar. Masuk ke dalam rumahmu. Dengan mudah keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Dan hal itu terjadi. Oke. Selama open doors-nya gak ditutup, kamu gak bisa memilih hal buruk apa yang dibawa sama tikus itu. Masuk ke rumahmu. Nah sama halnya guys. Waktu kita buka celah, open doors, iblis masuk, dia gak memiliki tubuh kita. Tubuh kita kan tetap milik Tuhan, amin. Tapi dia bisa mencuri damai, sejahtera, sukacita, termasuk dengar ya, kesehatan. Karirmu, termasuk kesempatan-kesempatan baik yang Tuhan sudah siapkan. Kalau dia gak bisa curi, dia rusak. Kalau dia gak bisa ambil, dia bawa hal kotor dari luar. Dia bawa kepahitan dari luar. Dan dia taruh di dalam. Sampai kamu sendiri akhirnya mulai terbiasa dengan hal itu. Dan mulai berdamai dengan kotoran ini. Dan sampai berpikir, ya udahlah gue gak usah tutup tuh celah dari mana, gak tahu, gak usah tutup, biarin aja. I get used to it. Aku udah mulai biasa nih dengan kotoran-kotoran ini. Dan itu yang terjadi saat ada topos atau open doors ini. Tapi dari sini, dari penjelasan awal sampai hari ini, sampai titik ini, kita bisa mendapat kesimpulan. Coba baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. A Christian can have a demon, but demon cannot have Christian. Seorang Kristen bisa punya roh jahat. Tapi roh jahat tidak akan pernah memiliki seorang Kristen. Artinya apa? Kita tetap milik Allah. Tapi orang-orang milik Allah di bait Allah ini, di dalamnya bisa aja memiliki roh jahat. Oke. Sampai sini, can we agree? Amin? Paham ya? Jadi jangan berasa gini, oh aku udah terima Yesus, udah bersihnya aku. Ya memang harusnya begitu guys. Itu bukan hal yang wow gitu, memang harusnya begitu. Tapi tanpa disadari, ya bait Allah saja di perjanjian lama, di perjanjian baru, bahkan di gereja Tuhan saja yang modern, kita banyak dengar kan, kok bisa terjadi dosa ini di kepemimpinannya, di organisasinya, dan lain sebagainya. It shows us that a Christian can have a demon, but demon cannot have Christian. Nah, kata kerasukan setan, kalau kalian baca nih, seringkali ada kata-kata begini, maka dia dirasuki oleh iblis, dia dirasuki oleh setan. Nah, bahasa Greeknya adalah daimonisomai, yang artinya itu bukan owned by Satan, bukan.
Yang artinya juga bukan controlled 100% by demon, dan artinya juga bukan full possession. Oke? Jadi arti dari kerasukan, kalau kalian baca nih, ada ketemu kata kerasukan setan di Perjanjian Baru ya. Artinya sesimpel ini, to be under demonic influence or affliction. Jadi bukan dia kuasain kita 100%, enggak. Dia memiliki kita, enggak. Tapi dia memberikan pengaruh yang membuat kita tuh tormented, ya, disiksa, sengsara, afflicted. Dan itu begitu banyak kasusnya, bahkan sampai ya di titik ada orang yang bisu dan tuli karena demonic influence. Ada orang-orang yang bahkan punya penyakit bukan karena memang sakit, tapi karena pengaruh demonic spirit. Ya, biasanya ini terjadi pada saat gini, kamu atau kalau kamu pernah dengar orang ini sudah cek ke dokter dan lain sebagainya, gak ada medical issues, tapi orang ini tetap sakit. Dan di zaman dulu, namanya Temple of God, itu selalu terdiri dari 3 ruangan. Ruang Maha Kudus, tempat tabut perjanjian, ruang kudus, ya, tempat di situ ada kaki dian, terus ada incense, pembakaran ukupan, dan meja roti sajian, dan sebagainya. Terus ada pelataran. Nah, coba sekarang recall lagi ya. Tadi Yesus membersihkan bait suci di daerah yang mana? Di ruang Maha Kudus? Enggak. Di ruang kudus? Enggak. Di pelataran, ya kan? Membalikan meja penukar uang dan lain sebagainya itu ada di pelataran, di paling luar. Tapi yang mengerikan di Perjanjian Lama, waktu ada altar penyembahan kepada dewa Baal dan Asyera, itu terjadinya di ruang kudus. Jadi lihat ya, apa sih artinya? Di hidup kita sekarang, di tubuh kita ini, ada tubuh, jiwa, roh. Waktu kamu percaya Yesus, rohmu ini ada di dalamnya Roh Kudus berdiam, amin. Roh Kudus berdiam. Jadi iblis, roh jahat, demon, gak bisa menguasai rohmu. Dia gak akan pernah bisa beroperasi di area roh kamu ya. Your spirit, because the Holy Spirit is inside of you. Jadi apa yang roh jahat bisa lakukan? Dia akan beroperasi di area mana? Jiwa dan tubuh. Persis seperti apa yang terjadi di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Dia akan berusaha mengotori, defile, dia menajiskan. Mulai dari tubuh, mulai dari apa yang kita tonton, pornografi, dia mulai menajiskan kita nih. Dari luar, dia gak bisa lakukan itu di ruang Maha Kudus. Tapi dia akan berusaha masuk dari situ. Lalu kemudian kemana? Jiwa. Dia akan mulai membuat kita mengalami confusion. Kita mulai merasa bingung. Kita mulai merasa takut. Ya, kita mulai ditorment dengan rasa overthinking. Kita mulai dibisikin kata-kata yang membuat kita merasa lu tuh gak berharga. Lu tuh gak akan berhasil. Kan gak mungkin kan diri kita ngomongin diri kita kayak sendiri seperti itu. Kayak seakan-akan diri kita mau diri kita celaka. Gak mungkin kan. Kalau kamu jalan ada lubang aja kamu hindarin. Masa iya pikiran kamu membawa kamu masuk ke lubang. So pasti itu bukan kamu. Ya, tapi the demon start to tormenting. Ya, start to afflict, mulai menyakiti, mulai menyerang jiwa kamu. Yang mengerti boleh katakan amin. Jadi apa yang dibutuhkan? Ini yang dibutuhkan. Namanya deliverance. Deliverance artinya dalam bahasa Indonesia pelayanan pelepasan. Oke? Dan deliverance ini bukan sesuatu yang creepy. Tahu ya? Serem gue kalau udah pelayanan pelepasan, ntar ada yang teriak-teriak, ada yang nangis-nangis, ada yang muntah-muntah. Coba kita pakai mindsetnya Yesus pada saat dia membersihkan bait suci. Apakah dia marah sama bait sucinya? Enggak. Dia marah sama siapa? Greedy merchant, orang-orang jahat yang menajiskan bait Allah ini. Jadi kalau ada pelayanan pelepasan, ada deliverance service, deliverance ministry, is nothing more than Jesus driving greedy merchants out of the temple of our lives. Jadi itu Yesus lagi datang, bukan marah sama kamu. Keluar, bukan kamunya disuruh keluar. Tapi roh jahat yang ada di dalam kamu yang berusaha mengotori bagian tubuh dan jiwamu supaya roh itu keluar. Amin.
supaya roh itu dibersihkan. Yesus nggak mau karena dia bilang, I will put my name. Bahkan di perjanjian baru, I will put my spirit on you, in you. Dan rohku akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ini bukan pelayanan yang creepy, ini pelayanan belas kasihan. Amin. Karena dia nggak mau kamu tuh terikat. Jiwamu tersiksa, tubuhmu terikat. Dia mau kamu bebas. Yuk sama-sama baca yang kedua. 1, 2, 3. Not everything is demon unless there are open doors. Ya, kok nggak khotbah ini supaya kalau ada apa-apa nih setan nih kayaknya nih. Wih, kok tadi pagi gue mimpi buruk ya. Setan kayaknya nih, kayak setan nih. Wih, tadi ban motor gue pecah, setan kayaknya nih. Semua di setan-setanin. Kok nggak bilang begitu? Ya, enggak semuanya. Gue sakit nih, tiba-tiba sakit perut nih. Apa serangan ya? Enggak. Emang salah makan, ya kan, keracunan, itu salah sendiri. Ya. Jadi ini bukan semua disetan-setanin. Perhatikan ya, not everything is demon. Tapi kita juga harus fair enough to say, maybe there is a demon, there are demons in our lives. If there are open doors. Kalau kamu sadar nih, ada pintu terbuka, terus kamu denial dan bilang, enggak lah, enggak ada roh jahat. Padahal pintunya lu buka terus buat tikus, pintunya lu buka terus buat pencuri. Ya lu cuma denial aja. Karena itu yang akan dilakukan waktu dia melihat open doors. Karena dia mencari perhentian. Ya, dia mencari. Seperti Roh Kudus mau ada di dalam kita, roh jahat juga mau ada di dalam kita. Cuman dia cari, where is the open door? Nah, perhatikan ya. Koko nggak bahas ini panjang hari ini, tapi open doors-nya adalah hal-hal ini. Unrepentant sin. Nggak setiap orang jatuh dalam dosa sekali, langsung roh jahat masuk. Tapi yang membuat open doors adalah unrepentant sin. Dosa yang nggak mau bertobat. Kita tahu itu dosa, kita lakukan dengan willingly. Kita tahu nih, kita bakal jatuh nih. Ketemu dia, gue bakal jatuh sini. Nggak apa-apa deh. Pacarannya nggak kudus, udah tahu bakal jatuh. Udah tahu dari tempat ketemunya aja udah jelas bakal jatuh nih dalam dosa nih, nggak apa-apa deh. Oh, kita mau nongkrongnya di mana? Di sini. Di tempat ini gitu, yang di dalamnya wah, kelilingannya tuh udah evil things gitu ya. Gak apa-apa, gue mau pujian penyembahan di sana. Yang ada malah jatuh dalam dosa. Terus itu berarti gini, willingly, voluntarily given ourselves to fall into sin. Itu unrepentant sin. Trauma and emotional wounds. Nah ini hati-hati guys. Kalau kamu disakiti orang, gak berarti setan langsung masuk. Tapi kalau kamu pernah dilukai orang, apakah itu keluargamu, apakah itu temanmu, saudaramu, ommu, keluarga rohanimu, orang gereja misalkan, pemimpin rohanimu, dan kamu nggak mengampuni orang itu, ya, kamu menyimpan marah sama orang itu jadi open doors, itu jadi pintu terbuka. Nggak di hari kamu marah dan benci, setan yang masuk. Tapi kalau kami terus memegang rasa marah tadi, roh jahat bisa masuk anytime. Dan yang mengerikan adalah kalau kamu baca waktu Yesus mengusir setan tuh nggak pernah sendirian. They always address as demons, ada S di belakangnya. Mereka nggak pernah sendirian. Oke, jadi dia akan mengajak another spirit, spirit of depression, spirit of fear, spirit of infirmity. Dia akan terus mengajak another spirit, persis kayak tadi Koko bilang soal tikus. Dia masuk, dia ambil yang lain, dia taruh lagi di dalam, dia ambil yang lain, dia taruh lagi di dalam. Jadi kalau kamu di gereja diajarin to forgive, itu bukan berarti gereja berusaha mengkerdilkan rasa sakitmu dan berusaha bilang, enggak itu mah enggak masalah, harusnya kamu bisa ngampunin. Enggak. But we don't want there are open doors in your life. Amin. Kita enggak mau ada open doors karena itu bisa dieksploitasi oleh roh jahat. Involvement in the occult, okultisme. Ya, dukunan, perdukunan. Kita membuat perjanjian untuk mendapatkan sesuatu, mengorbankan sesuatu dengan kuasa gelap. Oke, generational curses mungkin bukan kamu, tapi coba cek your family tree. Apakah ada nih di keluarga kamu yang pernah melakukan itu? Witchcraft di sini termasuk apa? Horoskop. Hati-hati dengan horoskop.
Ya, ada banyak hal yang lain. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan gini ya. Sebenarnya generasi kita ini nih generasi yang gak mau dibilang religious, tapi mau dibilang spiritual. Ya, mereka gak menolak hal-hal rohani, tapi mereka gak mau dikaitkan sama agama. Larinya kemana? False spirituality. Mereka gak mau dikaitkan dengan salah satu agama, tapi mereka percaya kok ada roh ini, ada itu. Wih, gue ngerasain sesuatu, ada aura ini. Mereka tahu tuh. Tapi mereka gak mau dikaitkan dengan agama. Dan they call it spiritual. I'm a spiritual but not a religious person. Hati-hati. Kalau kamu main-main dengan hal itu, tanpa sadar, kamu membuka celah. Kayak kemarin ada yang chat Koko, seminggu 2 minggu yang lalu. Mamanya diajak untuk meditasi. Ini bukan dari agama mana-mana. Ini bisa buat sembuh loh. Bukan dari agama Kristen, bukan dari agama Buddhis, yang lain enggak. Ini meditasi aja. Boleh enggak ya kok mamaku ikut? Karena ada yang ikut dan sembuh. Terus Koko ingat, itu ajaran New Age. Sama, false spirituality. Memang di offernya ya gak mungkin kan, ayo meditasi biar roh setan masuk, ya enggak lah, gak ada yang mau. Ayo sembuh loh, coba dulu paling enggak. Tapi ternyata apa yang terjadi itu, yang terjadi adalah kita membuka pintu ya kepada roh jahat. Dan apakah kesembuhannya sungguhan terjadi? Aku mau bilang gini ya, iblis itu juga punya kuasa. Tapi selalu ada harga yang mahal. Biasanya kesembuhan yang diberikan harus dibayar dengan sesuatu yang lain. Mungkin anggota keluargamu yang sakit. Atau mungkin area hidupmu yang lain yang sakit. Kalau Yesus, kalau dia sembuhin karena dia sudah bayar harganya di kayu salib. Amin. By the blood of Jesus you have been healed. By the wound of Jesus you have been healed. Enak kan? Kalau Yesus gitu, kalau iblis bisa kasih. Kalau kamu tukerin sama jiwa kamu, dia masih siap sembuhin kamu, bikin kamu kaya juga bisa. Tapi lihat nanti dari antara keturunanmu, bisa jadi ada yang cacat, bisa jadi ada yang ini dan itu. Ada ya yang setiap family ini selalu ada yang meninggal dengan cara nggak wajar. Kecelakaan lah, kenapalah. Break those generational curses. Mungkin bukan kamu, tapi generasi di atas kamu pernah melakukan perjanjian semacam ini. Sexual sin, termasuk pornografi. Ini juga open doors. Karena barang siapa mengikatkan dirinya ya di dalam kehidupan seksual di luar pernikahan, dia menjadi satu roh. Ingat ya, itu Alkitab ajarkan, menjadi satu roh. Berarti ada roh yang lain masuk ke dalam hidup kita. Through that sexual sin. Bringing demonic objects into your life. Hati-hati ya, gak semua yang kelihatannya keren itu dipajang di rumah. Gak semua hal yang keren kamu bawa. Aku mau apa adanya bilang, termasuk logo atau gantungan Dreamcatcher. Ya, do not play with that objects ya. Hati-hati. Jangan pakai hal-hal yang kamu nggak tahu jelas asal-usulnya. Jangan bawa ke rumahmu. Dan yang terakhir, ungodly entertainment. Bisa dari lagu, bisa dari film, ya, bisa dari anything. Mungkin influencer yang kamu ikutin. Kalau Tuhan bisa punya God influencer, iblis juga cari demonic influencer. Dia bisa pakai orang-orang yang cukup influensial dan akan dibuat karirnya jauh lebih melejit lagi. Tapi ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Pada saat dia konser, dia harus tunjukin beberapa simbol. Pada saat dia konser, di LED-nya dia harus tampilin beberapa gambar. Lagunya tetap sama guys, lagunya nggak tiba-tiba berubah jadi wah, jadi rocker metal gitu, enggak. Lagunya tetap sama, pop, santai. Tapi coba kamu perhatiin layar LED-nya, apa yang ditampilin, tariannya, kostumnya, simbol-simbol yang dia berikan. Jangan pikir itu hanya kebetulan. Kebetulan yang terjadi kepada banyak orang masalahnya. Itu gak pernah terjadi seperti itu. So be very careful. Dan ini cure-nya, ini obatnya. Aku minta pemusik. So if the Son set you free, you will be free indeed. Yang bisa bebasin kita siapa? Yesus. If the Son set you free, jika Yesus membebaskan kamu, you will be free indeed. Dan kalau kamu dibebasin, kamu gak bayar apa-apa. Kamu totally release from all those demonic spirit that try to torment your soul and afflict your body. Nah, jadi kebanyakan apa yang terjadi, ada masanya di mana orang sangat menyukai pelayanan deliverance. Ya, jadi mereka tuh
sangat pengen deliverance ministry. Koh, kayaknya gue perlu pelayanan pelepasan nih. Minggu depan, Koh, boleh lagi nggak? Koh, lagi dong bulan depan. Ketagihan. Ya, tapi masalahnya apa? Mereka cuma pengen dilepasin, terus mereka nggak berubah hidupnya. Pikiran mereka tetap sama. Dan akhirnya hidup mereka balik lagi melakukan dosa yang sama, the doors open and the condition will get worse. Ya, kondisinya semakin parah. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan? Ada stepnya. Yang pertama namanya deliverance. Yang kedua namanya discipleship. Dan yang terakhir namanya dominion. Bangsa Israel, waktu dibebasin dari Mesir, mereka melewati proses 40 tahun di padang gurun. Itu untuk ngeluarin Mesir dari mereka. Mereka bisa keluar dari Mesir dalam waktu 1 malam, tapi untuk keluarin Mesir dari pikiran mereka perlu waktu 40 tahun. Bahkan di tengah itu mereka sempat-sempatnya bilang gini, mendingan kita balik. Lah, orang dibebasin malah mau balik. Kalian jangan merasa gini, deliverance adalah satu-satunya solusi. Enggak. Kalau kalian dibebasin hari ini, gets free, demon pergi dari hidup kalian, tapi kalian gak masuk dalam discipleship, kalian gak ubah cara kalian berpikir, kalian bisa jadi akan berkata seperti bangsa Israel, enakan dulu, yuk balik lagi ke sana, yuk kita angkat pemimpin yang baru bawa kita ke sana. Dan Tuhan gak mau itu. Deliverance, discipleship, dan yang terakhir dominion. Waktu Musa tidak membawa bangsa Israel, Yosua melanjutkannya supaya bangsa Israel bisa dominion di tanah perjanjian. Jadi prosesnya seperti itu, bukan hanya deliverance. Makanya gak heran di pasal yang sama Yesus bilang gini, if you hold to my teaching, you are really my disciple. Jadi bukan cuma bergantung sama deliverance ministry-nya, tapi you have to hold to God's teaching, to Jesus' teaching, to the Bible. Amin. Kamu harus baca Alkitab dan hold, berpegang. Ini firman Tuhan. Aku ubah cara berpikirku yang salah. Aku ambil firman Tuhan masuk ke pikiranku. Akibatnya ini, then you will know the truth and the truth will set you free. Kalau kamu baca dua-duanya, ada yang janggal kan. Di atas bilang the Son sets you free. Di bawah bilangnya apa? The truth will set you free. Jadi siapa yang bebasin sebenarnya? The Son, Jesus, atau the truth? Jawabannya adalah dua-duanya. The name of Jesus cast out demon. Nama Yesus mengusir setan dari hidupmu. Oke? Roh jahat dari hidupmu. Tapi the truth of Jesus, firman Tuhan, itu menurunkan, menghancurkan stronghold di pikiranmu. Oke, mengubah semua pikiran-pikiran yang salah supaya waktu iblis mau kembali nih, roh jahat mau balik, gak punya lagi topos di situ. Gak ada lagi room, gak ada lagi space, gak ada lagi teritori. Semuanya sudah berganti. Yang ada adalah Holy Spirit dominion di dalam diri kita. Amin. Jadi kita butuh dua-duanya. Kita butuh pelayanan deliverance supaya roh jahat diusir dari hidup kita. Tapi sesudah selesai kamu perlu ada dalam discipleship. Kamu perlu ada dalam cool. Kamu perlu ikut deeper. Kamu perlu ada di bawah orang lain yang memimpin hidup kamu. Orang itu gak akan sempurna, gak akan pernah sempurna. Tapi Tuhan bisa pakai untuk menyempurnakan kamu. Amin. Kamu harus memberi dirimu, punya accountability partner, punya pemimpin, punya komunitas. Kalau mungkin di sini, perhatikan ya, ada kita yang pernah dikecewakan di komunitas. Kalau ada yang pernah dikecewakan di komunitas, jangan berpikir, kenapa gue susah banget ya balik ke komunitas. Dan berpikir itu cuma sekedar traumatic issue. Sorry to say, but I have to say this. Bisa jadi ya, iblis tahu, the real deliverance will happen. The real discipleship will happen when you come back to the community. Dan setan gak pernah mau kamu bebas seutuhnya. Dia akan terus kasih tahu kamu di mental kamu, di jiwa kamu. Hehehe, kamu lupa yang dulu terjadi. Kamu mau coba lagi? Kamu mau disakitin lebih parah lagi? Jangan. Udah, jadi solo Christian. Gak apa-apa. Dan kamu akan merasa, ya oke lah kalau gitu di sini cukup lah. Kau gak bilang mudah untuk bisa dapat komunitas yang tepat. But pray for it. Pengalaman traumatik yang kamu rasakan itu valid. Tapi jangan sampai itu menghalangi blessing yang Tuhan siapkan di masa depanmu. Dengan komunitas yang Tuhan bisa sediakan. Amin. Jadi yang terakhir, yuk sama-sama baca. The name of Jesus cast out demons. The truth of Jesus pull down stronghold. Stronghold itu adanya di sini nih, pikiran. Waktu roh jahat sembunyi di balik topos tadi ya, dia membangun kebohongan-kebohongan yang tanpa kamu sadari jadi seperti menara.
yang sekarang kita sebutnya stronghold. Jadi kayak menara yang tinggi banget dan pikiranmu ada di atas sana. Setiap kali kamu dengar khotbah, rasanya nggak masuk ke sana. Karena ada sebuah benteng yang begitu tinggi sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kamu dengar kayaknya mental terus gitu. Mental terus gitu. Kamu akan bilang, enggak lah. Itu kan kata dia. Ya tapi kan nggak semua orang sama kok. Ya kan nggak kayak gitu juga. Kamu akan selalu enggak. The truth of Jesus will pull down stronghold ya. Jadi waktu kamu baca Alkitab, terus baca Alkitab, discipleship, kamu akan melihat ya pikiran-pikiran yang salah itu di tembok itu diruntuhkan. Dan stronghold kebenaran dibangun. Kalau stronghold kebenaran dibangun, setannya mau kembali masuk menggoda kamu untuk jatuh dalam dosa supaya ada open doors. Udah gak bisa lagi bro. Because now you are in the dominion state. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Deliverance gets you free. Repentance keeps you free. Kalau kamu gak bertobat setelah kamu dilayani pelepasan, we cannot keep you free. Hanya pada saat kamu bertobat nih, Tuhan ampuni aku, lepaskan aku Tuhan. Sekarang kamu lepas, then you have to close the door, tutup pintunya, tutup celahnya. Dan cara melakukannya adalah dengan pertobatan. Aku minta ampun Tuhan, aku berbalik dari jalan yang jahat, aku gak mau melakukan hal itu lagi. Aku mau dikelilingi orang-orang yang akan menjagai aku, supaya aku gak jatuh dalam dosa itu lagi. Kau akan tutup dengan ini. Jiwa kita terluput, ini dari Mazmur 124, tapi gambaran yang indah banget buat deliverance. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, katakan amin. Dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Jadi kamu coba bayangin ya, maybe some of us here, gambarnya itu persis seperti burung yang ada di depan ini. We still alive, we still moving, kita masih bergerak, kita masih hidup, masih berbunyi, but we cannot go anywhere. Kita gak bisa ngapa-ngapain, kita di situ aja. Kita tahu itu yang benar, kita tahu ini yang benar, tapi kita gak pernah bisa move to that point. Kenapa? Karena kamu terperangkap sama jerat penangkap kamu. Ya, kamu tangled. Ada sesuatu yang mengikat kamu. Dan roh jahat itu berusaha menguasai seluruh tubuhmu, seluruh bagianmu. Waktu binatang ini tangled, gak langsung seluruh badannya tangled. Biasanya dimulai pada saat kakinya, paruhnya, sayapnya. Lalu kemudian makin lama dia mulai bergerak, dia mulai berusaha melepaskan dirinya sendiri. Dan akhirnya yang terjadi adalah keadaannya makin sulit. Dia mulai jatuh dengan dosa-dosa yang lain. Satu open doors membuka open doors yang lain. Satu open doors membuka open doors yang lain. Another demon datang menguasai hidupnya, merusak pikirannya, membuat dia mulai yang tadinya sehat jadi mulai sakit. Sampai akhirnya dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi lihat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang bisa break every chain, break every trap adalah nama Yesus. Tapi setelah kamu dilepaskan, ingat, repent. Amin. Bertobatlah, masuklah dalam proses berikutnya, yaitu discipleship. And you will be dominion. A Christian can have a demon, but demon cannot have Christian. Not everything is demon unless there are open doors. And the name of Jesus casts out demons. The truth of Jesus pulls down stronghold. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita pejamkan mata kita. Waktu Yesus mau membersihkan bait suci, tujuan utamanya bukan membuat heboh. Ya, tujuan utamanya karena dia tahu it's not supposed to be like this. Enggak semestinya bait suci ini seperti ini. Ada banyak hal yang harusnya terjadi di bait suci, tapi tidak terjadi karena ada hal-hal yang tadi. Meja penukar uang, tempat orang berjualan, greedy merchant, orang-orang yang bersembunyi, sarang penyamun, a den of thieves, orang-orang maling yang bersembunyi di pelataran bait suci. Mungkin pakaian mereka juga kelihatannya pakaian yang selayaknya ada di bait suci, tapi apa yang mereka lakukan begitu jahat. Yesus marah dan mengusir semua hal itu karena dia mengasihi rumahnya. Makanya dia bilang ini, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku.
love to the temple of God consume me. Dia begitu mengasihi. Sekarang aku mau bilang gini, cinta Tuhan sama tubuh, sama hidup kita yang ada di sini, itu menghanguskan dia, bahkan membinasakan dia. Yesus mati, binasa di kayu salib supaya bisa selamatkan kita, supaya bisa bebaskan kita. Tapi hari ini kita semua jadi milik Kristus. Kita Christian, but ternyata Christian can have a demons. Mungkin itu yang bikin selama ini kita gak bisa terbang tinggi. Kita seperti burung yang tertangkap di jerat tadi. Tapi pertolongan kita ada dalam nama Yesus. Amin. Jadi kalau kamu sadar, ini buat kamu, ini buat kamu, ini aku nih. This is the time that Jesus wants to cleanse your temple. Ini waktunya Tuhan mau bebasin diri kamu dari semua roh jahat yang pernah masuk, dari open doors yang pernah kamu buka. Jadi jangan keraskan hatimu. Tuhan akan membebaskan orang yang mau dibebaskan. Kalau kamu merasa, kalah, I'm fine with this, I get used to it. Aku mulai terbiasa dengan bau bangkai yang dibawa sama tikus-tikus ini. Then you will be stay there. Tapi kalau kamu mau bebas, kamu harus willingly, humble enough. Tuhan ampuni aku. I want to repent. I want to get delivered. Aku mau dibebasin. Mungkin ini yang membuat selama ini bertahun-tahun aku gak pernah berubah. Aku punya trauma yang gak sembuh. Tuhan gak bisa melepaskan orang yang gak mau mengampuni. You have to take a decision. You cannot become bitter and expect for deliverance. You have releasing forgiveness. Aku gak bilang pengampunan itu murah dan mudah. Tapi aku mau bilang masa depanmu lebih mahal dari rasa pahit yang kamu terus keep, dari semua dosa yang terus kamu keep. Sampai kapan? Open doors itu membawa hidupmu hancur. One day bukan cuma hidup kita yang hancur, teman-teman. Waktu kita hancur, kita menghancurkan keluarga kita juga. Kita bilang, gak apa-apa lah, cuman gue yang rugi. Who told you that lies? Siapa yang kasih tahu kamu kebohongan itu? Waktu kamu jatuh dalam dosa dan roh jahat masuk dalam hidupmu, yang diincar bukan cuma kamu, keluargamu, generasimu, generasi ini. Yuk kita pejamkan mata kita. Holy Spirit, we ask you to manifest your presence right now. Minta Roh Kudus manifestasikan kehadiranmu saat ini. Karena waktu engkau hadir, the powers follow. But the presence of God, the person comes and the power will follow. Kami percaya waktu engkau hadir dan memanifestasikan kehadiranmu, kuasamu dilepaskan. We need to get delivered, Lord. Kami gak mau tunda-tunda lagi. Biarlah ini jadi kado terbaik yang kami terima di akhir tahun ini. Deliverance. Tuhan memberikan beberapa tantangan. Yang pertama, bagi kamu yang belum percaya Yesus. Bagi kamu yang belum percaya Yesus, tapi hari ini kamu datang di ibadah ini tanpa kebetulan. Kamu mau memberi hati kamu, hidup kamu untuk percaya Yesus sebagai the only God and Savior, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kamu ada di ruangan ini dan kamu belum percaya Yesus, tapi kamu mau percaya Yesus, kamu boleh angkat tanganmu pada hitungan yang ketiga. And we gonna pray for you. 1, 2, 3. Ini masing-masing dengan Tuhan. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu tidak perlu angkat tangan. Tapi jika ada di antara kamu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, kamu merasa belum pernah berdoa secara spesifik untuk terima Yesus, kamu cuma ikut-ikut aja ke gereja. Angkat tanganmu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jika ada yang mengangkat tangan, yuk ikuti doa ini dengan cepat. Tuhan Yesus, aku mau mengakui dosaku. Aku minta ampun. Aku percaya. Yesus sudah mati bagi dosaku. Bangkit dari kematian. Naik ke surga. Menyediakan tempat bagiku. Mulai hari ini. Jadilah Tuhan atas hidupku. Jadilah juru selamat pribadiku. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin aku. Supaya aku tidak kembali ke hidup yang lama. Supaya aku punya hidup yang baru. Hidup bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam
Dan yang kedua, kau ada di antara kita yang menyadari dari something, I need deliverance, I don't know why. Mungkin kamu gak yakin, apa iya ya ada demons? Kayaknya enggak sih. Tapi somehow ada 1-2 kata yang tadi kamu dengar dan itu menyadarkan kamu. Itu menyadarkan kamu, apalagi kamu sadar betul kalau the open doors is still there. Pintunya masih sangat terbuka lebar. Kondisimu gak semakin baik, kondisimu semakin parah. Kamu semakin mulai kehilangan appetite rohani. Kamu makin sulit menyembah Tuhan, sulit untuk baca Alkitab. Kamu tahu itu baik, tapi kamu gak pernah bisa melakukannya. Seperti terjerat. Dan kamu perlu deliverance. Angkat tanganmu di hitungan yang ketiga. Hanya yang mau dilepaskan, yang bisa dilepaskan. Dalam hitungan yang ketiga, angkat tanganmu. 1, 2, 3. Tetap angkat tanganmu. Tetap angkat tanganmu. Tuhan ini bait sucimu. Tuhan Yesus ini bait sucimu. As you cleanse the temple of God from all the greedy merchant, hari ini Tuhan aku berdoa buat setiap kami. Lepaskan kami itu. Bersihkan kami. Biar di dalam bait suci ini tidak ada satu kejahatan pun, tidak ada satu roh jahat pun yang bisa bersembunyi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengkonfrontasi setiap unclean spirit, roh najis, roh jahat yang masuk dalam hidupmu. Karena ada pintu yang terbuka, ada jendela yang terbuka, ada dosa yang terjadi, ada kepahitan, ada generational curses, ada keterlibatan dengan kuasa gelap. I calling you out in Jesus' mighty name. I confront you, every demonic spirit that tries to hide in the body of your youth, in the body of God's people. Saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, I calling you out. Konfrontasi setiap kuasa kegelapan, setiap roh jahat, roh najis, di dalam nama Yesus. You cannot hiding. Roh jahat tidak bisa bersembunyi. Di hadirat Tuhan, I apply the fire of God right now, the heat of God, rasa panas yang berasal daripada Tuhan, api Roh Kudus be upon us right now. So all the demonic spirit hiding in the life, in the soul, in the body, right now come out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, yeah. Haleluya. Aku minta teman-teman sekali lagi, kalau kamu tahu you need to be delivered, aku minta kamu maju ke depan. We're gonna pray for you. This is deliverance ministry and this is deliverance of mercy. Ini bukan pelayanan yang creepy dan menyeramkan. Ini pelayanan belas kasihan. Kalau kamu mengasihi dirimu, sadarilah bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi dirimu dan Dia mau melepaskan dirimu. Oleh karena itu majulah ke depan dengan humble enough di hadirat Tuhan ini. Just come out forward. Just come forward right now. Just come forward right now. Kalau kamu tahu ada unrepentant sin, ada dosa-dosa yang terjadi, ada kepahitan yang gak selesai, ada kemarahan, ada brokenness dalam diri kamu kepada banyak orang, come forward. Come forward. Let close the door. Let the repentance happen right now. Di dalam namamu. Sekarang dengan kesadaran penuh,
We need to get agreement. Kalian tahu kenapa seseorang gak bisa dilepasin? Karena di dalam hidup orang itu ada legal right, ada hak hukum di mana roh jahat itu bisa berdiam. Kalian tahu apa yang membuat roh jahat punya legal right di dalam hidupmu? Waktu kamu gak ngampunin. Sekalipun ada orang yang bilang dan berkata di dalam nama Yesus keluar. Kalau di dalam hatimu kamu tidak mau melepaskan pengampunan, iblis akan bilang begini, I have legal right to be here. Aku punya hak legal ada di dalam rumah ini. Karena orang ini tidak mau mengampuni. Aku punya hak legal ada dalam hidup orang ini karena dosanya terus terjadi. Siapa kamu mau mengusir aku sedangkan pemilik rumah ini mengizinkan aku terus tinggal, bahkan menyediakan kamar di dalam hidupku. So you have to take a right decision right now. Apakah itu mengampuni ataukah itu pertobatan? Do not delay obedience. Jangan tunda ketaatan. So hari ini kau akan pimpin yang pertama untuk doa pertobatan. You have to take your own decision. Kamu harus ambil keputusanmu untuk bilang, Lord, aku mau berhenti. Aku mau tutup pintunya. Sehingga iblis gak bisa lagi punya tempat di dalamnya. Dia gak punya topos lagi dalam hidupku. Buat kamu yang tahu ini bagianmu, ikuti doa ini. Keluarin suara kamu, jangan lakukan dalam hati. Tuhan Yesus, aku mengakui aku berdosa. Aku mengakui dosaku. Ampuni aku Tuhan. Aku mengambil keputusan untuk tidak lagi memberi diri